sidang perdana Nikita Mirzani atau terkait laporan Raja Gladys itu berjalan dengan lancar dan gimana Bang? Sedikit kita. Ya, alhamdulillah tadi sidang sudah selesai pembacaan dakwaan dan didakwa ada 3, supaya saya tidak salah saya baca saja. Jadi yang pertama itu didakwa perbuatannya terdakwa Sulaiman Yatur dan diancam pidana pasal 145 ayat 10 huruf A junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Indonesia Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya ada pasal lagi di sini adalah kedua ini yang paling penting justru di pasal kedua ini perbuatan terdakwa Sulaiman Yatur diancam dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya akan pertegas pasal 369 itu adalah terkait dengan adanya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan hutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Artinya pasal 369 itu terkait dengan pencemaran nama baik lisan maupun tulisan yang disangkakan kepada Nikita Mirzani, sedangkan yang kedua itu terkait dengan adanya tindak pidana yang diancam dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari sini yang terpenting itu adanya pasal kedua, di mana pasal itu terkait pasal 369 ayat 1 KUH Pidana tentang pencemaran nama baik lisan maupun tulisan. Pasal ini tidak tahu dari mana, dari langit mungkin sepertinya turun, tiba-tiba ada di dalam dakwaan ini, sedangkan kita acara pemeriksaan, mulai laporan polisi sampai Nikita Mirzani ditahan sampai perpanjangan penahanan, di mana perpanjangan itu pun dilakukan oleh kejaksaan, semuanya pasal 368. Saya tidak tahu ini tiba-tiba muncul 369, yang jelas dengan adanya penghapusan pasal pemerasan, maka secara sah dan sempurna kita tidak pernah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang terjadi dan berita selama ini. Oleh karena itu, sebagaimana yang saya katakan tadi pagi habis sidang, saya memberikan ultimatum 7 kali 24 jam kepada RD, segera meminta maaf kepada Nikita. Apabila tidak, saya akan menggunakan hak sebagai warga negara untuk memproses secara hukum. Nikita pasti akan menggunakan haknya untuk menggunakan hak dia untuk memproses secara hukum apabila tidak meminta maaf dalam waktu 7 kali 24 jam seperti itu. Kenapa ultimatumnya banyak banget 7 kali 24? Ya, saya kasih kesempatan untuk merenung. 1 hari bisa merenung, mungkin merenung yang kedua hari, merenung yang ketiga hari, silakan. Sekaligus dia juga bisa berkonsultasi dengan siapa saja. Yang jelas saya ingatkan, pemerasan tidak ada dan tidak terbukti karena sudah dihapus. Artinya jangan coba-coba berbicara tentang adanya perbuatan atau dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani karena sudah dihapus oleh jaksa. Artinya tidak ada satupun orang boleh berbicara Nikita diduga atau didakwa melakukan perbuatan pemerasan. Itu yang terpenting. Makanya saya kasih ultimatum, saya kasih kesempatan 7 kali 24 jam untuk meminta maaf sama Nikita Mirzani karena selama ini Nikita disangka melakukan dugaan tindak pidana pemerasan kepada yang bersangkutan. Bang, ketika itu dihapus dan ada pasal 369, apa sih Bang? 369 itu pencemaran nama baik. Ya, tidak tahu dari ujung mana tiba-tiba muncul, dan ini justru membuktikan dan terbukti secara sempurna kita tidak pernah melakukan pemerasan. Itu sah
Karena inilah yang saya tunggu berhari-hari. Setelah ini dibacakan secara sah di persidangan, maka itulah yang sebenarnya terjadi. Maka pemerasan yang selama ini disangkakan ataupun diberitakan bahwa kita melakukan pemerasan 4 miliar kepada seseorang itu semuanya adalah tidak benar karena sudah dihapus oleh jaksa penuntut umum, sehingga tidak pernah ada perbuatan ataupun sangkaan perbuatan melakukan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Seperti itu. Selain 369, ada pasal apa di sidakwan tadi? Ada pasal Undang-Undang ITE, ya, supaya tidak salah, mungkin saya baca saja pasalnya, dan pasal TPPD. Itu pasalnya. TPPD apa tuh Bang kalau tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang dari mana kalau dari ya itu urusan saya nanti lah. Jadi yang pertama perbuatan terdakwa sebagai diatur diancam pidana nomor pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan seterusnya. Jadi pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Nanti kita lihat seperti apa, dan juga ada KUH pidana dan ada TPPU. Tindak pidana pencucian uang pasal 3 dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 seperti itu. Bang, kalau menurut Abang ya sebagai di luar mungkin bisa kita bicara jangan di konteksnya di masalah kita menjadi di luar. Kalau pasal TPPU dikaitkan dengan kita menjadi, kalau menurut Abang ini bicara Abang luar dari pengacara kita menjadi, kalau itu bukan pengacara kita menjadi, artinya Abang sudah tahu nanti jawaban dari eksepsi itu. Di luar apa pandangan Abang? Jadi nggak benar semuanya. Wong itu tiba-tiba ada pasal lain kok. Proses hukum itu sebetulnya adalah berawal dari proses penyelidikan. Penyelidikan itu adalah kewenangan daripada polisi. Dari penyelidikan masuk yang namanya penyidikan. Dari penyidikan dilakukan apa yang namanya berita acara pemeriksaan. Dalam berita acara pemeriksaan itu pasal-pasal yang dilaporkan itu pasti ada di dalam berita acara pemeriksaan. Anda akan diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana bla 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 dan seterusnya. Namun semua itu tidak pernah ada di BAP Nikita Mirzani maupun saksi-saksi yang itu BAP-nya tingginya 1 meter. Tadi saya bawa ke persidangan 1 meter kali 2. Sengaja saya bawa di persidangan, saya tunjukkan kepada majelis hakim, ini loh berkas perkara semuanya 368, tidak ada 369. Artinya ketika dakwaan JPU sudah dibacakan di sini, Abang akan ke eksepsi? Saya eksepsi minggu depan, nanti akan saya bongkar semua, termasuk apa sih yang diatur dalam pasal 369 itu. Gitu loh ya. Itu sangat penting, makanya saya berkali-kali tadi sudah nyatakan, saya kasih waktu Anda 7 kali 24 jam, segera minta maaf. Itu adalah permintaan dari Nikita Mirzani, karena begitu dinyatakan tidak ada pemerasan, maka selama ini Anda telah salah menyangka orang, Anda telah salah melaporkan orang. Kesalahan itu saya minta sementara Anda minta maaf dalam waktu saya beri kesempatan 7 kali 24 jam. Bakal tindak pidana ada pengubahan pasal itu seperti apa sih Bang? Ketika ini adalah itu saya akan jelaskan nanti aja, karena itu kalau saya jelaskan secara mendetail karena itu terkait dengan kewenangan ya. Tapi yang jelas kita dilaporkan dengan pasal 368, ada bukti laporannya ada sama saya. Setelah itu proses penyidikan di mana penyidikan terkait juga dengan pasal 368. Setelah itu naiklah kita diperiksa sebagai saksi terkait juga 368. Habis itu kita jadi tersangka terkait 368. Habis itu ditahan 368. Semua 368 sampai setinggi 1 meter. Semua 368. Semua 368, tidak 369. Nah tiba-tiba dalam setelah dinyatakan P21 ada perubahan signifikan. Pasal 368 dihapus, dihilangkan. Yang muncul 369. Nah inilah yang jadi masalah. Ini sangat masalah. Nanti apa yang menjadi masalah itu Anda bisa dengarkan secara mendetail di saat saya membacakan eksepsi. Kalau sekarang saya bacakan, saya sampaikan, nanti saja eksepsi Anda dengar. Kalau perlu saya berikan eksepsi pada teman-teman media, biar teman-teman media semua bisa memahami. Artinya pengacara Nikita Mirzani itu tidak mengetahui ketika ada perubahan itu. Ketika ya perubahan tahunya tadi ini. Kalau saya prinsip setelah ini dibacakan di pengadilan, baru itu sah terjadi perubahan. Iya, harus begitu cara berpikirnya. Karena kalau ini tidak dibacakan, berarti tidak pernah ada dakwaan.
Dakwaan ini dibacakan di hadapan majelis hakim, begitu dinyatakan ini dibaca, maka disitulah sah adanya dakwaan pasal. Nah, pasal itu ternyata adanya pasal 369. Saya tidak tahu dari mana ini. Karena BAP, surat laporan polisi, BAP, surat penangkapan, penahanan, sampai penetapan tersangka semuanya 368 KUH pidana pasalnya, yaitu pasal pemerasan. Sedangkan 369 itu pasal pencemaran nama baik lisan maupun tulisan. Artinya abang menyimpan BAP sampai yang di lengkap 1 meter kali 1 meter, 2 meter. Dan tadi pagi tadi sidang saya bawa sudah saya bawa tadi. Jadi itu 1 meter berkasnya atas nama Nikita, 1 meter lagi berkas atas nama Freddy. Ada sempat terpikir gak sih bang ketika nanti ada perubahan, ada pasal yang berubah ketika sidang ini tadi bergulir? Saya hanya berpedoman dengan dakwaan yang saya terima dan saya nyatakan sah setelah dibacakan. Setelah dibacakan barulah saya mengomentari dan saya menyatakan ini tidak benar. Ya, karena begitu dibacakan barulah saya tahu dan itu harus saya nyatakan bahwa dakwaan tersebut tidak benar. Tidak dibenarkan seorang JPU jaksa penuntut umum melakukan perubahan karena ada pasal yang spesifik dalam pasal 369 tersebut. Dan JPU sempat dikomentir para netizen bahwa jangan pakai masker segala macam. Saya nggak tahu dah, itu silakan tanya langsung dengan mereka. Yang jelas kita tidak dalam keadaan COVID, saya tidak pakai masker, dalam keadaan sehat walafiat, gitu loh ya. Kenapa dia harus pakai masker? Apa ketakutan? Nggak perlu ketakutan, ya buka aja, nggak ada masalah. Jadi komentar terkait di kita jadi tadi membaca surat untuk Pak Prabowo Presiden itu. Ya nggak apa-apa, itu hak dia loh kepada sebagai seorang warga negara meminta perlindungan kepada presiden karena presiden itu selain sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara. Kepala negara maka dia bisa mengatur, termasuk semua harus bertanggung jawab kepala negara, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Artinya memang ada dugaan yang dilakukan tidak sejalan dengan BAP ya? Ya bukan tidak sejalan, tidak ada di BAP. Kalau tidak sejalan itu mungkin pernah jalan sama-sama. Iya, artinya kan jalannya bareng bertiga. Tapi ini tidak pernah ada, tiba-tiba muncul di dakwaan. Nah, terus pedoman dia itu apa? Karena di dalam proses pemeriksaan nanti di persidangan, pedomannya itu adalah berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan yang tingginya 1 meter tadi tidak ada satupun pasal 368. Itu yang Anda harus pahami. Makanya saya berkali-kali nyatakan, saya kasih waktu 7 kali 24 jam. Segera Anda minta maaf karena selama ini terjadi pendoliman terhadap Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sangat didolimi dengan dinyatakan sebagai orang yang telah melakukan pemerasan. Itu sangat menyakitkan. Dan alhamdulillah Allah turun tangan melakukan perubahan terhadap pasal tersebut. Makanya saya minta segera minta maaf. Hilang kemana tuh pasal? Hilang. Bukan salah ketik. Hilang. Hilang kemana kalau tahu? Tanya sama mereka yang menghilangkan. Wah, tadi katanya ada isi dakwanya ada menyebut nama Dokti. Saya nggak tahu itu kenapa. Makanya kita jadi bertanya-tanya. Makanya kita menyatakan terjadi halusinasi. Persoalannya dia, tapi yang diuraikan adalah perbuatan orang lain. Artinya ada apa ya? Dia nggak tahu apa, kenapa yang didakwanya kita, tapi perbuatan orang lain, sehingga sebetulnya perbuatan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut itu menjadi dakwaan kabur. Artinya ini akan ramai ketika nanti. Ramai hari Selasa nanti Anda baca. Anda dengarkan saya membacakan semua satu persatu secara mendetail tanpa saya kurangi. Silakan di live, silakan TikTok. Jangan ada yang takut kalau mau live saja. Karena ini sidang terbuka untuk umum, tidak ada yang boleh melarang. Bang, tadi abang terakhir ya. Tadi abang ultimatum Dendaglandis 7 kali 24. Iya, 7 kali 24. Dia tidak minta maaf gimana? Proses hukum jalan. Ini kita pasti akan melakukan itu. Karena memang tidak sesuai BAP ya, Bang? Bukan, karena selama ini dia disangka dilaporkan melakukan pemerasan dan itu sah, tidak ada. Karena sudah dibacakan tadi. Sudah dibacakan. Artinya tidak pernah ada perbuatan itu. Kalau memang tidak pernah ada, Anda minta maaf dong. Anda telah salah melaporkan seseorang melakukan pemerasan. Salah dong Anda. Iya. Anda sudah pernah melaporkan kita melakukan pemerasan dan sekarang terbukti tidak ada pemerasan. Anda segera minta maaf sebelum proses hukum kita laksanakan. Artinya memang karena beredarnya
video rekaman terus abang juga laporkan terkait itu? Bisa jadi, semuanya bisa terjadi. Atau mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia sadar bahwa ini ada persoalan yang aneh sehingga mereka anggap bahwa ini tidak ada pemerasan. Dan itu di dalam dakwaan, kalau kita baca secara mendetail dalam dakwaan, ini terbukti ada perjanjian. Sempurna ada perjanjian, ada kesepakatan di sini. Dan terima kasih banyak kepada Ibu Jaksa Penuntut Umum yang telah memberikan bukti kepada saya bahwa terjadi kesepakatan antara Ismail Marzuki dengan NG. Itu ada di sini. Thank you. Artinya sudah terbuka Bang ya ketika dakwaan dibacakan di PU. Terima kasih banyak. Okay. Anda telah memberikan bukti kepada kami bahwa memang ada kesepakatan dari 5 miliar menjadi 4 miliar, ditransfer yang 2 miliar, yang 2 miliar dibawa di uang dari Pak. Itu ada di dalam dakwaan. Yang selama ini saya cari itu. Oke, siap. Makasih banyak Bang atas waktunya, kesempatannya. Thank you.